Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Tema pada hari ini adalah Tuhan itu adil. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita sebelumnya minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa segala apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah asalnya daripada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memimpin dan memberkati kami untuk boleh menghargai segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 masing-masing di rumah. Dan saya hanya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tiap-tiap pagi kita bersyukur kepada Tuhan. Diberikan kembali kehidupan yang baru setelah kita istirahat semalam. Oksigen yang Tuhan berikan dengan percuma kita dapat hirup, sehingga memberikan kesegaran kepada kita. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, di mana sebenarnya ini adalah antara Ananias dan Safira, istrinya. Pada saat itu tuh, saudara-saudara, kalau kita lihat pasal 4, dengan hati yang berkobar-kobar, hasil penginjilan Rasul Petrus saat itu, banyak orang bertobat, banyak orang mengikut Yesus, dan mereka sepakat untuk menjual semua hartanya, sehingga terjadi pemerataan di dalam kehidupan kelompok mereka saat itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Mereka menjual tanahnya, tetapi ada sebagian hasil daripada tanah itu yang dia sembunyikan. Sehingga pada akhirnya, baik Ananias maupun Safira meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini baru mempersembahkan masalah uang. Tuhan sudah tahu karena Dia sendiri yang memberi berkat kepada kita. Belum lagi kalau kita berpikir bahwa macam-macam persembahan sesuai dengan visi 2003, saya sangat terkesan. Yang pertama adalah persembahan diri. Kita mau beribadah tiap-tiap hari Minggu, ada kesempatan untuk berbakti. Kemudian
Yang kedua, persembahan waktu, di mana kita perlu menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita dipanggil, kita mau menyediakan tenaga untuk menjadi pelayan-pelayan. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan memberikan berkat berbentuk uang, kita pun dapat mempersembahkan uang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mencermati 4 hal itu, persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga, persembahan uang, tentu kita perlu dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan memberikan tiap-tiap bagian itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Siang ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu maha adil dan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Dia melihat hati yang terdalam dari kita, motivasi kita mempersembahkan, motivasi kita memberikan persembahan diri, persembahan waktu, persembahan tenaga, dan persembahan uang. Biarlah kita dapat mengevaluasi kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh jikalau kita mau memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan pimpin dan berkati kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang ketika mempelai pria datang, kita siap sedia untuk menyongsongnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan jikalau kami diingatkan kembali untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini adalah asalnya daripada Tuhan. Dan biarlah kami tetap bijaksana, karena kami tahu semua asalnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.